Halo teman-teman yang bekerja di unit Perina, saya kali ini mau cerita tentang International Patient Safety Goal, yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Kenapa sih kita belajar tentang patient safety? Nah, patient safety itu definisinya adalah bebas dari kecelakaan atau kelalaian medis. Patient safety itu keselamatan yang terjamin ya untuk pasien maupun untuk tenaga medis. Jadi kalau pasiennya aman, tenaga medisnya juga pasti aman. Nah, patient safety ini kita junjung tinggi untuk mencegah insiden medis. Ya, insiden medis ini adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Ya, nanti jenis-jenisnya akan kita bicarakan di lain waktu. Tapi kali ini saya mau menceritakan tentang 6 dasar International Patient Safety Goal. Apa sih itu? Nah, itu adalah 6 sasaran keselamatan pasien yang tidak boleh dilanggar dan tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Yang pertama adalah identitas, kemudian komunikasi, obat-obatan, pembedahan, pencegahan infeksi, dan risiko jatuh. Nah, tidak boleh salah pasien. Jadi, kesalahan identitas itu tidak akan pernah dimaafkan. Ya, jadi 6 hal IPSG ini tidak boleh ada excuse, alasan inilah, alasan itulah, karena memang merupakan yang utama dari keselamatan pasien. Jadi nama sama hati-hati, tanggal lahir harus membedakan, dan rekam medis harus dilihat. Jadi tidak ada kesalahan pemberian obat karena pasiennya namanya sama, atau tidak melakukan konfirmasi, hanya lisan, nih pasien yang ini nih, atau menggunakan nomor bed. Itu yang di sebelah jendela tuh ya, yang di sebelah wastafel ya, itu ntar mau masuk furosemid tuh jam 6. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus beberapa petanda selain nama ya yang dikerjakan, biasanya tanggal lahir dan rekam medis. Kemudian tentang komunikasi ya. Komunikasi itu kita bisa berkomunikasi dengan lisan. Pada saat konsul di telepon misalnya, itu harus dilakukan konfirmasi ya, setelah kita melakukan konsultasi via telepon, hasil konsultasinya itu harus ditulis dan besoknya DPJP harus memeriksa apakah benar seperti itu. Dan harus dibacakan kembali. Instruksi yang tertulis harus bisa terbaca. Jadi bukan berarti tulisan dokter jelek itu maklum. Tulisannya jelek nih, mungkin cita-citanya jadi dokter ya, itu melanggar patient safety. Tulisan dokter harus terbaca dengan jelas. Tulisan tenaga medis harus terbaca dengan jelas. Jadi kalau tidak terbaca itu melanggar patient safety tentang komunikasi. Kalau ragu konfirmasi, tidak boleh bilang saya kirain. Saya kirain di loading dok, saya kirain di stop dok, saya kirain infusnya lanjut dok, gitu. Jadi tidak boleh saya kirain. Kalau ragu silakan konfirmasi ya. Jadi tidak ada cerita bahwa terjadi insiden medis karena komunikasi yang tidak baik. Ini juga merupakan pelanggaran keselamatan pasien yang tidak bisa termaafkan. Yang ketiga adalah salah obat. Jangan lupa ya, di keperawatan tuh ada 7 benar obat ya, dosisnya, jam pemberiannya, cara pemberiannya, indikasinya, pasiennya, pendokumentasiannya, dan sebagainya macam. Itu jangan soto ya, dilakukan setiap kali kita memberikan obat, dilakukan. Nanti kalau SOP-nya ada satu aja yang tidak dikerjakan, akan berakibat fatal. Dan ketika itu naik misalnya ke penuntutan dan ke meja hukum, itu tidak akan dibenarkan. Hati-hati salah nama karena namanya sama. Misalnya fenovibrat dengan fenobarbital. Jadi jangan bilang kasih feno. Nah, nggak bisa. Itu fenovibrat atau fenobarbital. Hati-hati dengan bentuk yang sama. Misalnya satu kandungannya lebih besar ya, forte misalnya, dari kandungan yang lain. Jadi harus 7 benar itu kalau dikerjakan, tidak mungkin ada pelanggaran patient safety di pemberian obat. Karena pasti salah satu aja nggak dikerjain. Misalnya 7 benar obat dikerjakan, pasiennya dapat obat yang benar, dosisnya benar, cara pemberiannya benar, tapi tidak dicatat. Akhirnya yang terlihat oleh shift berikutnya dia tidak diberikan lagi, akhirnya menjadi overdosis. Bedah ya, tidak boleh salah organ, benar lokasi, benar prosedur, dan benar pasien ya. Bukan tidak pernah terjadi di dalam dunia medis, salah potong, salah pasien itu bukan tidak pernah terjadi ya.
Dunia medis itu pelanggaran patient safety-nya justru lebih serem daripada kecelakaan pesawat terbang ya. Angka medical error tuh lebih tinggi daripada angka kecelakaan pesawat terbang. Mari kita sama-sama menurunkan insiden medis dengan taat kepada SOP. Infeksi, kita nggak boleh nih bilang bahwa handrap nih terbatas, pasiennya overload, kita ini rumah sakit rujukan tertinggi, pasiennya banyak banget, jadi kita nggak sempat untuk cuci tangan, ya, kita nggak sempat mengerjakan bundle healthcare associated infection, kita nggak sempat memberikan tindakan prosedur steril tuh nggak sempat karena emergensi, itu tidak dibenarkan. Karena pelanggaran patient safety yang 6 ini nggak akan dimaafkan. Kita nggak bisa memberikan antibiotik rasional karena rumah sakit kita tuh tinggi infeksinya, nosokomialnya sangat tinggi, itu tidak bisa dimaafkan ya. Karena prosedur yang steril harus dikerjakan dengan steril dan harus minim infeksi nosokomial. Jadi bundle infection HAI ya harus dikerjakan ya. Tidak ada alasan bahwa nosokomial kita tinggi, ya pasiennya jelek-jelek, imunokompromis, atau ya kita rumah sakit rujukan sih banyak yang ngirim-ngirim, jadi ya kita nerimanya juga pasiennya udah jelek. Emergensi ya keburu-buru, cold blue, daripada kenapa-napa ya intubasi nggak usah steril. Nah, jadi itu tidak dapat dimaafkan ya, baik di tingkat yang tertinggi maupun di fasilitas yang terbatas, tidak dimaafkan ke-6 sasaran keselamatan pasien ini. Dan yang terakhir adalah resiko jatuh. Kalau kita bekerja di unit perina, semua adalah resiko jatuh. Ada label dan harus memperhatikan kalau ditinggal nih pasien bisa gelinding apa enggak, bagaimana pengamannya, bagaimana kita bisa mencegah dia jatuh. Mungkin itu tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Semoga kita bisa meningkatkan keselamatan bekerja di unit perina.